Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 1.040.490 jiwa dengan luas wilayah 1055,65 km persegi. Tulungagung terkenal sebagai salah satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tulungagung adalah peningkatan angka kasus positif HIV/AIDS yang cukup signifikan. Akumulasi data kasus penemuan per bulan dari 2006 sampai 2020 mencapai angka 2.713 kasus positif HIV/AIDS yang menyebar di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatul Khairiyah, penyuluh agama Islam bidang narkoba dan HIV/AIDS. Di sini saya mencoba menerapkan religion psikoterapi untuk teman-teman penderita HIV/AIDS. Semakin banyaknya penderita HIV/AIDS yang ada terutama di Kabupaten Tulungagung. Ini menjadi sebuah polemik tersendiri, sehingga ketika mereka ingin berada di lingkungan masyarakat untuk bersama-sama belajar ilmu agama, itu mereka dapat stigma yang negatif. Nah, akhirnya mereka jadi minder, mereka self confidence-nya tidak terbentuk dengan baik, sehingga akhirnya awal tahun ini saya mencoba untuk membentuk Majelis Taklim yang dinamakan Majelis Taklim Sinau Agomo. Jadi dengan kedatangan Mbak Nikma yang mengembangkan tentang religion psikoterapi ini akan kita sambut dengan baik. Artinya memang itu bagian dari ruang-ruang spiritual yang memang perlu diberikan pada teman-teman yang sudah terinfeksi HIV. Karena ini bentuk dari program mitigasi dampak. Program mitigasi dampak ini kan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan mereka, terus kemudian bagaimana support, penguatan psikologis ke mereka, penerimaan diri, dan bahkan kebermaknaan hidup. Nah, kembali pada konteks kebermaknaan hidup ini, setelah mereka menerima status, perlu ada penguatan lebih lanjut ya. Ini ruang religion psikoterapi ini sangat pas untuk diberikan pada teman-teman. Tentunya ini harus dengan asesmen teman-teman yang merasa memang sudah membutuhkan ruang-ruang semacam dakwah, ruang semacam kajian keagamaan yang disampaikan secara sederhana tapi cukup mengena di psikis mereka. Religion psikoterapi yang diterapkan melalui Majelis Taklim Sinau Agomo menggunakan subjective approach dengan psikoterapi hati yang meliputi membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan terapi yang pertama dan utama sebab di dalamnya memuat resep-resep mujarab yang menyembuhkan penyakit jiwa manusia. Kemukjizatan lafal di Al-Quran bukan hanya kalimat tapi per huruf. Yang kedua, sholat di waktu malam. Dengan sholat, seseorang dapat menjaga dari 5 prinsip kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara kehormatan dan harta benda. Sholat adalah manifestasi dari taubat seseorang. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh, di mana orang soleh adalah orang yang mampu mengintegrasikan dirinya dan mampu mengaktualisasikan potensinya dalam berbagai kehidupan. Sehingga ketika kita berkumpul, bergaul dengan orang soleh, maka lambat laun akan ada perbaikan sifat dan akhlak. Yang keempat, melakukan puasa. Melakukan puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat merusak citra fisik manusia. Puasa mampu menumbuhkan efek emosional yang positif, menyadari kemahakuasaan Allah, menumbuhkan solidaritas dan kepedulian pada orang lain, serta menghidupkan nilai-nilai positif dalam dirinya untuk aktualisasi diri sebaik mungkin.
Yang kelima, zikir. Dengan melakukan zikir sama halnya dengan terapi relaksasi. Terapi ini dapat menekankan upaya mengantarkan pasien bagaimana cara beristirahat dan bersantai melalui pengurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyambut baik apa yang telah dilakukan untuk teman-teman ODA dengan melakukan pendekatan secara religius yang ini bisa menjadi bagian dari terapi teman-teman ODA. Metode religion psikoterapi ini kami berharap bisa ditingkatkan lagi dengan intensitas yang lebih bagus dan cakupan yang lebih luas lagi. Kami Dinas Kesehatan mendukung dan berharap bisa ikut berkontribusi lebih banyak lagi untuk kegiatan ini. Demikian tadi metode religion psikoterapi yang diterapkan di Majelis Taklim Sinau Agomo, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dari inovasi teman-teman untuk melakukan penyuluhan. Dan harapannya metode religion psikoterapi ini bisa meningkatkan kemampuan spiritual dari ODA dan pada akhirnya mereka mampu melakukan penerimaan diri sehingga persiapan untuk hari kemudian bisa benar-benar disiapkan dari awal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Barfaki, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai pribadi maupun lembaga sangat mengapresiasi dan turut bangga dengan langkah-langkah inisiatif yang dilakukan oleh para pemerhati, kawan-kawan pemerhati ODA, orang dengan HIV/AIDS di Tulungagung yang mencoba mengembangkan terapi berbasis spiritual yang metode ini mereka sebut sebagai religious psikoterapi. Saya berharap daerah-daerah lain, kabupaten kota lain, kawan-kawan pemerhati yang lain juga dapat mendiseminasi metode-metode serupa sekaligus mewadahi tempat curhat bersama, diskusi bersama di antara para ODA, dan tentu pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Jawa Timur berkewajiban memberikan fasilitasi dan dukungan agar kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, selamat terus beraktivitas, tetap sehat kawan-kawan ODA, tetap sehat kawan-kawan pendamping dan pemerhati. Semoga hidup kita menjadi lebih bermakna di mata Tuhan dan di mata manusia. Harapan saya adanya Majelis Taklim Sinau Agomo ini kepada teman-teman semua, khususnya yang ada di penggiat HIV, juga teman-teman ODA, supaya lebih aktif lagi dalam berkegiatan, secara spiritualnya juga semakin bertambah. Yang jelas kita akan belajar bersama-sama di sini. Kalau harapan saya untuk yang agamanya setengah-setengah dan adanya sinau agama baru ini, nanti kayak agama yang setengah itu kita bisa mendalami yang lebih dalam dan tata cara agama yang baik, itu aja.